Hi everyone, selamat datang di SK Entertainment, and this is your host Kadek Ayudia. Di sini udah ada Kak Adam Lucius. Halo semua. Udah lama ya? Sekali. Seperti biasa. Wih, udah lama ya, kayak udah hampir sebulan deh kita nggak konten. Emang sebulan ya? Kayaknya hampir sebulan deh. Hampir sebulan. Kak Adam minta istirahat sebulan guys. Kalau kalian mau protes, salahin Kak Adam. Malum ya, lagi ngurusin sana sini. Iya, dimaklumin. Tapi tolong diperbaiki ya. Kita masih mau bahas-bahas apa? Jadi karena dunia perpolitikan makin absurd, memanas dan heboh, hot, viral dan semacam itu. Ini lagi semangat kayaknya aneh banget deh. Iya, lagi panas-panasnya ya Kak. Ya lagi panas-panasnya. Ya, kita ngomong politik internasional ya. Iya. Ya pasti berpengaruh lah ke politik dan keadaan di Indonesia secara nggak langsung gitu. Nah jadi kebetulan kita bakal ngebahas salah satu orang yang berkecimpung di dunia politik cuman di belakang layar. Di belakang layar. Iya. Nah mungkin ya banyak orang yang tahu sosok besar ini, tapi nggak banyak orang tahu siapa bapak ini. Iya. Nah kalau Putin kan orang udah pasti tahu kan. Benar. Vladimir Putin yang sebelumnya kita pernah bahas. Cewek-cewek juga pasti tahu Om Putin. Kenapa cewek-cewek sih? Iya kan udah banyak yang kenal beliau lah gitu. Tapi si bapak ini belum banyak yang tahu. Bahkan aku juga baru tahu semenjak konten kita ngikutin itu. Baru tahu ya? Baru tahu. Baru tahu. Dan ternyata ini orang lumayan terkenal di media barat Kak. Pada bilang kalau dia adalah the man behind Putin gitu. Nah mungkin kita bakal banyak nanya maksudnya itu apa dan kita klarifikasi nih kakak dari segi supranatural bener apa enggak gitu. Cuma ini dari segi supranatural ya guys. Jadi sekarang aku mau ngejelasin dikit buat teman-teman yang belum tahu juga tentang Alexander Dugin. Jadi nanti aku akan menjabarkan fakta-fakta beliau dan mungkin konspirasi-konspirasinya. Nanti baru kita bedah satu-satu dan kita klarifikasi, konfirmasi ke Kak Adam gitu. Jadi siapa itu Alexander Dugin? Nah, yang kita sebutin tadi mungkin hampir semua orang tahu siapa itu Vladimir Putin, tapi jarang orang yang tahu tentang Alexander Dugin. Nah, jadi beliau ini dijuluki dengan the man behind Putin atau Putin brains. Jadi kayak otaknya si Putin gitu dalam hal-hal kebijakan yang Putin ambil. Beliau adalah warga kebangsaan Rusia, kelahiran 7 Januari 1962. Dugin ini dikenal sebagai penulis buku, pengamat politikus, filsuf, dan penasihat spiritual dari Vladimir Putin. Beliau merupakan Kristen Ortodoks Rusia, dan sekarang beliau berumur 62 tahun. Kebijakan-kebijakan Putin dan langkah-langkah Rusia diduga merupakan bisikan dari si Dugin ini, kayak invasi Rusia ke Crimea. Jadi salah satu wilayah di Ukraina di tahun 2014. Jadi si Alexander Dugin ini juga diberi sanksi sama Amerika Serikat tahun 2015 karena dituduh terlibat pada pencaplokan Rusia terhadap Crimea. Oleh media barat yang kita bilang tadi itu ternyata dia lumayan terkenal gitu sebagai orang yang punya pandangan fasisme atau pemimpin itu harus absolut dan tidak boleh ditentang. Nanti kita konfirmasi lagi. Iya ke kakak. Nanti kakak gimana? Nanti kakak bisa ngintip-ngintip dikit. Tentang demokrasi dan anti demokrasi dan fasisme gitu. Terus juga media barat itu mengglorify kalau pentingnya Dugin dalam politik Rusia. Bahkan banyak yang berpandangan bahwa beliau itu adalah Rasputin baru. Rasputin. Yap. Dan menurut Dugin, demokrasi Barat adalah sebuah kebohongan. Nah, mungkin nanti juga boleh kepo. Itu akan berhubungan dengan Satan. Oh gitu ya? Oke. Pokoknya yang ini jadi kayak lucu gitu. Tapi nanti kita coba kita kupas ya. Nah, kemudian fakta berikutnya, Dugin ini merupakan bapak dari ideologi gerakan Eurasia. Jadi
gagasannya, di mana gagasannya ingin menandingi NATO dan Uni Eropa. Jadi dia pinginnya semua bekas jajahan Uni Soviet itu bergabung menjadi satu kayak Uni Eropa gitu. Jadi ini adalah mungkin gerakannya beliau gitu. Nah sebenarnya masih banyak nih Kak fakta-fakta lain, mungkin kita bagi segmen kedua kali ya. Nah untuk pertama-tama nih, gimana sih karakter kepribadian Alexander Dugin dari sudut pandang supranatural? Karakter kita ngomong ya. Jadi waktu gue cek secara scanning memory, gue mendapatkan Alexander Dugin adalah tipe manusia yang hidup berdasarkan prinsipnya dia. Jadi dia hidup untuk prinsipnya dia. Itu yang utama dan paling penting. Dan dia mendedikasikan hidupnya untuk prinsipnya dia, yaitu prinsip tentang nilai ketuhanan dan kesadaran penciptaan. Maksudnya kesadaran penciptaan di sini adalah dia sadar bahwa dia adalah seorang manusia, di mana manusia ini harus bertugas dan melayani Tuhan itu sendiri. Dan dia tahu aturan sebagai manusia itu seperti apa. Dia tahu aturannya, haknya di mana, tanggung jawabnya di mana, dia tahu. Dan dia mengetahui makin seorang manusia itu makin sadar, makin besar tanggung jawabnya dia. Nah dia kan di fase sudah kesadaran dia udah tinggi dong, karena dia banyak belajar, banyak mengetahui, otomatis frekuensi kesadarannya udah tinggi. Nah di saat frekuensi kesadarannya udah tinggi, otomatis tanggung jawabnya makin besar. Jadi terkadang ada kalimat yang memang agak lain ya, si Arga sih ngomong bahwa terkadang ada perspektif di mana kayak pengetahuan itu adalah kutukan kadang-kadang. Karena makin tahu makin tanggung jawab dong. Iya enggak sih? Nah itu dia di fase udah mengetahui banyak hal itu, dan dia sadar tentang kesadaran penciptaan itu, bahwa dia adalah orang yang memang ditakdirkan untuk ikut andil dalam proses dunia. Dia menyadari itu. Dia menyadari bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi seorang alat atau petugas. Jadi yang dia rasain itu juga gue rasain, jadi gue mengerti. Di situ. Jadi orang pada akhirnya Dugin atau Alexander Dugin ini di fase akhirnya hidupnya terlalu kaku. Dia kaku dengan semua hal dan hanya berfokus dengan apa yang dia percaya. Memang yang dipercaya dia ini penuh tahap untuk dia kritisin dulu kan. Setelah dia kritisin, dia punya sebuah kepercayaan, di mana kepercayaan ini pada akhirnya dia pegang teguh, dan dia nggak akan mendengarkan apapun kecuali itu, ideologinya atau prinsipnya dia. Di situ itu yang dipegang teguh. Tapi pas gue pelajarin dengan yang dia maksud itu rata-rata masuk akal dan benar gitu loh. Gue koneksiin sama pengetahuan gue dan sudut pandang gue, ternyata satu masuk nih. Dari segi apa Kak? Dia semua pengetahuan gue. Ideologinya atau kayak pegangannya dia tuh? Ideologi dasarnya dia tentang kesadaran penciptaan. Bahwa kita sadar bahwa si Adam atau si Alex ini sadar bahwa kita ini memang bukan untuk jadi manusia sipil. Ngerti gak sih? Manusia yang santuy aja. Ibaratnya itu lu besar, lu punya anak, lu kerja udah gitu doang. Nah kita udah gak di fase itu. Kita di fase dimana kayak lu lahir itu untuk jadi alat. Dimana kayak lu harus punya tugas, dimana tugas lu harus ikutin. Itu yang gue maksud adalah kesadaran penciptaan, di mana orang itu udah sadar bahwa dia itu manusia. Alexander Dugin itu cuma nama, atau Adam itu cuma nama. Nah di saat lu tahu lu adalah manusia, berarti kan lu udah mengetahui aturan sebagai manusia apa, hak lu sebagai manusia lu akan tahu. Terus tugas dan tanggung jawab lu sebagai manusia lu udah tahu. Nah dia udah tahu di fase itu. Dan pertanggungjawaban lu itu bukan ke manusia lagi, tapi udah langsung ke Tuhan langsung.
Oh, Dugin kayak gitu Nah Kak. Dugin dari pas itu makanya hidupnya kaku banget. Makanya dia lumayan kenceng ngomongin soal apa Iya. ideologinya dia, apa Nah dia yang percaya. yang gue suka dari dia, ini orang nggak omong kosong. Ini orang nggak, bukan cuma ngomong terus nggak dilakukan, nggak, dia melakukannya. Contohnya apa Kak? Kemelekatan. Nah, gue nggak mendapetin dia kemelekatan dengan apapun itu, termasuk sama anak. Oh, nanti kita bahas itu. Nah, di situ sampai dia anak pun, dia kan anaknya meninggal kan. Nah itu nanti aja dibahas. Gue hanya spill dikit lah. Bahkan gue gak merasakan kesedihan yang mendalam yang begitu kayak kehilangan. Gue gak dapetin itu. Dia sedih cuman sadar dia manusia, ya udah. Apakah dia ada rasa bersalah? Dia anggap semua itu takdir dan dia sebagai alat, ya udah lo harus terima. Dia itu karena lo sebagai alat, ya udah lo harus terima resiko-resiko yang ada. Dia itu anak ya tetap punyanya Tuhan dan lo juga punya Tuhan. Jadi balik lagi, di saat manusia sudah di fase kesadaran bahwa dia manusia, udah semua lo akan hidup jadi lebih santuy dan ngurangin kemelekatan itu. Mungkin nggak bisa hilang, cuman terminimalisir jauh. Itu proses. Di situ yang gue tahu tentang karakter Dugin. Intinya dia loyal, dia punya dedikasi dengan prinsipnya sendiri. Dia pegang teguh itu dan dia bukan omong kosong, dan dia memang melakukannya secara pikiran, hati, dan tindakan juga. Tapi kalau misalnya nih Kak, kalau misalnya dia memang udah nggak melekat, tapi kenapa dia sekencang itu untuk mengrealisasikan apa yang dia percaya gitu? Yang yang mungkin itu bisa mengorbankan banyak pihak atau peperangan dan segala macam. Di sini yang harus gue juga kenapa gue mengerti dia, karena sebagai para petugas Tuhan ya, yang ya kita ngerasa kita alat, dimana terkadang ada hal-hal yang sebenarnya lo nggak mau, cuman lo harus jalanin karena lo hanya bidak. Lo sebenarnya kalau ditanya secara logika, Dugin ngapain begitu, pasti dia akan bingung juga sebenarnya. Ngapain kan bikin manusia, bikin bumi, bikin dunia, itu ngapain kan? Ya nggak sih? Kayak dia nggak menemukan kebenaran logika sebenarnya. Cuman di saat lo sadar penciptaan bahwa lo adalah sebuah alat, ya udah lo jalanin aja. Gitu. Jadi para petugas Tuhan baik di sini maupun di sana maupun dimanapun itu, dia pasti sadar bahwa dia ranahnya ke sana dengan cara orang-orang yang punya naluri petugas Tuhan itu biasanya dia jalan kemana-mana tuh dia bisa jalan liburan kemana, misalkan clubbing sekalipun ya, clubbing dia cuman seneng tapi dia nggak bakal bahagia. Cuman di saat dia berbuat baik, terus di saat dia berbuat baik melihat orang yang mendapati kebaikan dia sebagai petugas Tuhan, si petugas Tuhan biasanya akan happy banget, kayak seneng banget sampai ke dalam hati. Nah itu biasanya udah naluri petugas Tuhan, naluri penciptaan petugas Tuhan begitu. Tapi bukan itu adalah alamiah ya, kayak misalnya membantu itu membuat kita bahagia gitu misalnya. Apa nggak semua orang kayak gitu? Nggak semua orang gitu. Karena gue ngomong kayak gini ya, karena memang dasarnya apa ya, logika kayak gini. Kalau kita ngomong butuh dianggap gitu loh, butuh ada gitu kan, ya lu bisa aja jadi entertain segala macam, lu gak harus nolong orang kan, tapi kan lu tetap dianggap ada kan. Cuman naluri petugas tuh di saat lu nolong orang beda. Terus lu lihat yang lu tolong itu senang banget, lu akan bahagia banget. Nah di situ kayak ibaratnya tuh sistem takdir lu tuh kayak berjalan dan lu mendapati bahwa lu udah sesuai dengan jalurnya nih. Sebenarnya itu adalah clue ya? Iya, clue. Untuk kalau ya clue dari petugas tuh begitu, setahu yang gue rasain ya. Kayak oke, gue mau jalan mau kemana segala macam, cuman ya udah gitu doang, nggak ada something yang spesial. Cuma di saat gue bisa nolong orang lain dan kebaikan gue tuh berarti banget buat dia, gue tuh kayak habis menyelesaikan tugas. Bener sih. Ya, aneh ya. Aneh kan? Itu adalah kebahagiaan yang jauh lebih bahagia dibandingin apapun. Nah, di situ.
Itu yang gue dapetin secara naluri penciptaan ya, petugas Tuhan itu. Oke. Biasanya. Nah, itu yang gue dapat dari karakternya dia. Dia orangnya juga apa ya, disiplin lah. Dia orangnya nggak jelas, dan udah mulai kayak makin gue nggak bisa komentar ini orang sih. Ini orang ini ibaratnya tuh prinsip berjalan, ngerti gak sih? Prinsip manusia dia nggak bisa disebut manusiawi. Nggak manusiawi banget buat gue. Kayak gimana ya kita ngomongnya? Secara manusia umum tuh dia nggak bisa dianggap lagi. Dia buat gue adalah prinsip yang hidup dan dia berjalan. Nah inilah orangnya. Okay. Kalau kita mungkin ya lu apa gue bisa aja kan kondisi kayak udahlah gitu kan ya. Dan, ada kondisi yang kayak kita toleransi. Nah kalau dia nggak bisa, dengan resiko apapun ya dia nggak bisa. Nah, kalau lu mau lihat prinsip yang hidup dan berjalan itu dia. Itu kalau dari gue secara karakter sih. Tapi aku penasaran deh Kak. Kan banyak kebijakan-kebijakan dia tuh yang kontroversial lah ya, maksudnya yang diisukan gitu. Dari kepercayaannya dia itu Kristen Ortodoks. Gimana cara bedainnya kalau dia itu bukan fanatik? Oke, bukan fanatik. Satu, dia selalu mencerna secara logika. Kalau orang fanatik, pasti dia nggak bisa mempelajari pengetahuan lainnya. Ya, kayak misalnya diterima aja gitu, menurut Kakak. Kalau kita ngomong kitab suci, terkadang nggak bisa berhubungan dengan sains sebenarnya, nggak bisa berhubungan dengan politik, nggak bisa berhubungan dengan iya dong. Lu udah hukum jatuhnya, lu udah mentok di situ, lu nggak punya pemikiran yang terbuka, iya nggak sih? Lu nggak bisa memasukkan hal yang lain kecuali dari ini, iya dong. Tapi kalau gue lihat dia masih kritis, dia mengkritisi semua hal, dia menyerap semua hal, tapi semuanya dikritisi. Oke. Ya semua hal dikritis sama, tetap cuman acuan dia memang kitab suci, cuman bukan berarti dia fanatik, enggak, karena dia masih menyesuaikan dengan apa yang dia yakini sama apa fakta yang sedang berjalan. Dia justifikasi. Maksudnya ini benar apa enggak, dia validasi ulang dengan pemikiran dia, ini sesuai enggak di situ. Jadi dia bukan fanatik, tapi dia kritis karena dia sudah memikirkan ulang apa yang dipikirkan berdasarkan sudut pandang penelitian dia, karena dia peneliti. Di situ dia bukan orang kayak lo tahu satu kalimat terus lo yakin terus lo sampaikan, enggak. Di situ. Tapi dengan menolak atau memusuhi kepercayaan lain, apakah itu hal yang baik? Atau itu kan jauh di luar dari kata kemelekatan gitu. Menurut Kakak itu gimana? Apa beda case nih? Beda case-nya. Karena kan ada ideologi kan. Ideologi dia kan membenci ideologi. Iya, anti demokrasi. Terus juga liberal ya. Gue harus ungkap sekarang apa ya? Nanti dulu kalau gitu. Ini budaya setan. Gitu ya udah kalau kayak gitu. Berarti memang ada hal-hal yang gak bisa ditoleransi sama dia gitulah ya. Yeah. Oke. Nah kalau gitu, aku penasaran deh, kan di internet itu lumayan jarang tuh yang ngebahas tentang latar belakangnya si Dugin, misalnya masa kecilnya atau kayak gimana. Nah sebenarnya apa sih yang memotivasi si Dugin ini untuk mengembangkan gerakan politik dan spiritual seperti kayak Eurasianism? Apa yang menjadi latar belakangnya? Iya, latar belakangnya atau motivasinya. Bisa nggak sih? Dia menjadi seperti inilah. Benar. Dengan semua keputusan tuh langkah-langkah dia. Jadi gini, sebenarnya banyak orang yang dicalonkan. Sebenarnya banyak orang dicalonkan menjadi petugas Tuhan. Banyak. Cuman ada yang lulus, ada yang enggak. Di situ. Nah, yang namanya sudah dicalonkan, setahu gue pribadi ada sistem di dalam roh mereka biasanya. Ada sistem yang dimana manusia ini atau yang hidup ini harus ngikutin sistem itu. Nah, jadi dia pasti punya pemikiran di luar dari pemikiran manusia biasa. Ya harusnya manusia umumnya harusnya nggak mikirin tentang A,
Tapi karena dia ada sistem dari pencalonan petugas Tuhan, dia mikirin itu. Oh gitu ya? Ya, itu yang terjadi juga. Kan itu yang terjadi sama gue juga, karena makanya gue bisa ngerti apa yang dia pikirin sama apa yang gue pikirin. Berarti misalnya kita berpikir tentang spiritual terus, padahal itu kita lagi nggak di fase itu. Berarti kita memang diarahkan ke sana. Iya. Atau jika kita mikirin sesuatu, kalau kita nggak mikirin, berarti kita memang harusnya ke sana gitu ya? Di luar dari kata fanatik ya. Oke, itu kita nggak ada hubungan dengan fanatik. Ini adalah sistem. Nah, kesalahan manusia nih, gue harus kasih tahu juga nih. Kebanyakan orang berpikir bahwa materi atau tubuh kita ini roh, ya. Kita selalu berpikir bahwa si roh ini, roh manusia ini ngikutin badan atau materi manusia, ya kan? Jadi badannya kemana, rohnya kemana, ngikutin. Bukannya nyatu. Selama ini kayak gitu, ya. Seolah-olah nyatu, cuman ngikutin. Ngerti nggak? Jadi intinya gini. Kenapa gue bilang maksudnya di sini adalah di saat otak lo pengen seperti ini, sedangkan takdir roh lo nggak begitu, ngerti nggak? Badan lo pengen jadi pengacara, tapi roh lo jadi pemuka agama. Ngerti gak maksud gue? Roh lo ngikutin, cuman hati lo pengen pengacara misalkan. Kesampean nggak? Enggak. Karena sistem database lo nggak begitu. Terus yang benernya gimana kak? Yang benernya adalah, nah gue kasih tahu analogi satu lagi. Lo di sebuah ruangan kerja, tiba-tiba di situ ada, bukan tiba-tiba juga sih, analogi ada 5 orang jahat yang suka, ya hatinya jahat, tapi dia nggak verbal, dia nggak mukul lo, cuman lo tahu 5 orang ini jahat. Nah dulu di sebuah ruangan dan lo harus kerja di situ sama 5 orang ini, lo bisa tahan gak? Pasti nggak bisa. Pasti berawal dari hati lo nggak nyaman dulu. Dari hati lo nggak nyaman, dari nggak nyaman lo badan lo jadi nggak enak. Badan lo jadi nggak enak, lama-lama lo pusing. Dari pusing akhirnya lo demam, ya kan? Nah dari kasus ini, ya dari lo di sebuah ruangan ada lo bekerja sama 5 orang yang jahat ini hatinya, tapi ujung-ujungnya lo nggak enak. Nah sekarang ini badan lo yang ngikutin hati lo atau hati lo yang ngikutin badan lo? Si akhirnya terpaksa untuk mengikuti si roh ini. Berarti sebenarnya badan ngikutin roh atau roh ngikutin badan? Sebenarnya yang itu yang kedua itu. Iya kan? Jadi kesalahan manusia kenapa suka stagnan dalam perjalanan hidup? Karena dia salah jalan. Ngerti gak? Lebih mengikuti keinginan badannya dibandingkan takdirnya dia. Contoh, gue pengen jadi polisi, cuman sistem database gue pergi seperangkat spiritual. Mau dipaksain model apapun, gue nggak bisa lari. Karena gue udah coba berkali-kali lari, emang nggak bisa. Di situ, gue nggak bisa. Jadi yang benarnya adalah, berarti kan kita sama-sama sadar. Ya, sebenar-benar adalah roh atau hati. Roh itu sama dengan hati ya. Roh atau hati itu yang berjalan, yang diutamain, yang diprioritaskan. Dia jalan duluan, baru badan ngikutin. Ngerti gak? Kalau lu mencoba melawan dengan cara roh lu ngikutin apa badan lu atau keinginan lu, wah udah lu pasti stuck. Cuman akhirnya gue udah ikhlas kan, gue mencoba di fase 2000 berapa tuh gue lupa, gue ikhlas udahlah, gue jalanin aja maunya Tuhan gimana, ya udah akhirnya hidup gue lebih baik, nggak capek hati, nggak merasa kebingungan, nggak nyari tahu harus gimana, nggak, kayak nggak ada pertanyaan tuh, udah nggak ada sekelibet di otak, udah nggak ada tekanan mental, nggak ada, karena gue di fase kayak gue ngikutin roh hati gue udah. Misalkan dia masih muda gitu, cuma kalau takdir dia jadi pemuka agama misalkan, dia mau bilang apa gitu, mau gimana pun ya tetap, karena ketertarikan dia sama kitab suci kan, misalkan dia mau gimana pun dia cuman ya dia tetap akan ke situ perginya. Ngerti. Ini menarik sih kak. Ngerti kan? Kebanyakan orang ya, padahal udah tahu kalau misalnya dia itu nggak nyaman untuk menjalani suatu hal gitu ya, apapun itu yang kakak bilang tadi, stuck di suatu kondisi atau di kondisi yang menyakitkan buat dia, dan kalaupun dilanjutin itu pasti bakal ngebuat ini nggak akan berhasil juga gitu. Iya. Tapi kebanyakan orang kenapa lebih milih untuk stay dan
nyaman sama penderitaan yang sama gitu. Berarti lebih baik kita jujur sama hati kita sendiri gitu ya, berani untuk ngikutin kata hati gitu. Ya intinya ikutin kata hati di saat hati itu di fase udah bener ya. Kalau hati kan, makanya kita kadang-kadang validasi. Makanya banyak orang yang kalau kuliah, dia banyak banget klien, mereka udah kuliah, terus dia nanya, "Kak, gue salah fakultas gak sih?" Dia udah kuliah, terus dia nanya, terus gue bingung, "Hah? Kenapa lu gak nanya dari awal?" Ngerti gak sih? Jadi masuk ke Adam itu adalah kuliahlah atau belajarlah atau berkarya dengan memang jalan hidup lo kemana, atau takdir lo kemana. Nah itu semua butuh proses dan butuh penerimaan dan ikhlas juga gitu ya kayak. Lah tapi itu nggak pencarian kayak gitu, itu nggak bisa dipikirin doang. Nah kegagalan manusia nih yang bikin gue kadang sebel adalah mereka bertanya untuk apa gue hidup. Mereka selalu bertanya pada akhirnya tua. Iya. Ngerti gak sih? Tapi biasanya nanya untuk apa gue hidup itu orang banyak masalah hidupnya tuh. Iya, cuman yang jadi masalah, gue sudah banyak ketemu orang dari 2011 di saat kita bertanya seperti itu ke hati kita tanpa ada pergerakan sedikit pun, tahu-tahu tua aja. Karena itu ngabisin waktu intinya. Lu gak akan menemukan. Karena banyak banget usia-usia di 40-50an yang selalu nanya kayak gitu. Berarti kan bertanya kayak gitu atau mempertanyakan hal itu ke diri sendiri itu nggak ada ujung, maksud gue. Jadi better adalah lu jalanin yang lu mau atau yang lu sukai dulu. Di saat lu mau mengetahui lu siapa, lu harus ngikutin jalan dulu. Ngerti gak sih? Gua ketemu Jidan misalkan. Ya udah gue ketemu Jidan, nanti Jidan nemuin gue sama si A, si B, dan itu akan ngikutin jalan. Itu mengconnecting the dots-nya. Iya, tapi pergerakan. Ya lu kerjain dulu. Gitu. Nah, maka sekarang nih gue nggak akan mempertanyakan apapun karena capek. Sekarang gue akan ikutin. Gue ketemu si A, si B. Ya udah gue jalanin dulu. Akan kemana ya gue ikutin. Tinggal lihat ini ujian apa tugas. Karena gue lihat kayak gitu. Kalau ini tugas ya udah gue jalanin. Kalau ujian gue bakal lulus. Udah. Di situ. Kalau ini tugas ya udah gue jalanin, kalau ini ujian gue hadapin. Di situ. Berarti kalau ujian gue tetap akan waspada. Berarti apapun yang terjadi di hidup kita memang harus terjadi di hidup kita, dan itu antara jadi pelajaran atau memang sudah jodoh atau emang akan terjadi koneksi sesuatu yang kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Gitu ya. Tapi terkadang ada momentum juga di mana kita ketemu orang. Tergantung, kalau lo salah poin, itu bisa jadi masalah. Cuman kalau poin lo benar, itu jadi perkembangan lo. Nah, gue dapetin berapa momen kayak gitu. Aku juga tuh momen kayak gitu. Nah, kayak gitu. Misalkan gue ketemu orang, gue pada akhirnya yang gue nggak suka astrologi, gue harus mencari tahu tentang astrologi. Di situ, jadi kayak intinya gue harus lewatin fase ketemu orang itu, dimana kayak udah gue jalanin aja, cuman gue nggak akan netting apapun. Jadi intinya yang sebenarnya harus kita sadari adalah badan itu ngikutin hati atau roh, karena di roh itu ada database, itu yang kita teliti. Itu yang kita teliti. Jadi di dalam roh itu ada banyak bagian. Kayak gen mungkin salah satunya. Ada kesadaran penciptaan segala macam tuh ada semua di situ. Level kesadaran juga database dari kehidupan sebelumnya berarti. Cuman gue nggak mau nyampein itu masalah soalnya. Kalau gitu apa? Karena kita suka masalah ya guys. Oke. Di situ. Nah jadi kesadaran penciptaan itu ada di dalam roh kita, dan kita harus ngikutin roh kita. Misalkan lu sukanya apa, entertainment, lu arahnya harus ke situ. Misalkan gue sukanya mungkin entertainment, cuman roh gue ngarahnya spiritual, udah gue ikutin, tapi gue bisa kombinasi. Gitu. Cuman tetap prioritas adalah spiritual supernatural gue. Mungkin arahnya bisa ke sana ke sini gitu loh. Tapi nggak boleh berat di entertainmentnya, nanti nggak sih?
Jadi entertainment itu ibarat jadi media supranatural spiritual lo. Itu bisa jadi. Cuman tapi lo nggak bisa ngebohongin konsep dia. Kebalikannya, entertainment lo menjadi spiritual supranatural jadi wadah. Entertainment lo itu masalah tuh kalau kayak gitu nanti. Ngeri itu hanyalah pelengkap atau alat-alat kita untuk bekal kita. Kan ada banyak pemuka agama kayak gitu. Dia suka entertainment di bidang entertainment, cuman dia ngebungkus entertainment tuh dalam bentuk supranatural spiritual dibungkus. Jadi seolah kayak tampak spiritual supranatural padahal entertainment gitu kan. Karena semua pemahaman pemuka agama yang zaman sekarang tuh buat gue tuh jujur ya, gue nggak ngerti mereka ini sebenarnya basically sadar gak sih berhadapan sama Tuhan gitu loh. Karena yang gue tangkap pemuka agama sekarang tuh kayak dia cuma berhadapan sama kitab suci doang, dia nggak berhadapan sama Tuhan. Jadi kitab sucinya kalimatnya dia cari tahu pakai logikanya, dia nggak akan nyampe. Ngerti gak? Dia harus mengetahui di saat Tuhan mengatakan kalimat ini, nah secara di saat dia ditakdirkan sebagai jadi pemuka agama, dia pasti bisa menerjemahkan maksud dia. Bisa memaknai lebih dalam. Bisa memaknai lebih dalam. Bukan kalimat itu yang dimaknai sama dia. Dia itu. Basically di saat kita punya kesadaran pemuka agama, maka kita akan bisa menerjemahkan ini. Cuma kalau lo nggak punya, lo nggak akan tahu. Nah banyak sekarang ini orang nggak punya, cuman di pemuka agama. Cuman memang gue akuin, memang sulit untuk membedakan mana yang pemuka agama, mana yang enggak. Sulit. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya pemuka agama yang beneran. Jadi hukum yang benar spiritual adalah makin sadar makin pasif. Itu. Makin sadar makin pasif. Makin menerima gitu. Iya. Oke. Makin sadar makin pasif. Makin tenang. Makin acceptance. Nah, kalau tiba-tiba perang atau misalkan kondisi kayak ya pokoknya brainwash yang salah-salah atau ya nggak menerima pertentangan sedikit, padahal kan ini juga pasti kan ada keinginan Tuhan dengan ada perbedaan agama kayak gini kan, ngerti kan? Pasti kan ada andil Tuhan yang menginginkan juga dong. Iya nggak sih? Iyalah, namanya juga hidup pasti banyak perbedaan kan. Kalau lo bilang enggak kayak gitu, berarti lo membatasin Tuhan. Iya. Iya nggak sih? Semua jalan cerita pasti ada seizin Tuhan. Iya nggak sih? Itu yang gue tangkap. Tahu panjang nih. Intinya kayak gitu. Intinya begini seperti itu karakternya. Terus orangnya terlalu serius, jadi mungkin nggak asik. Sama lah kalau gitu kan. Sama kayak gue nggak asik kan. Iya, makanya banyak yang bilang konten kita serius banget gitu kan, ada yang sampai ngantuk. Ya gitu. Di situ. Oke. Tadi berarti backgroundnya dia pernah ada jadi sistemnya. Sesuatu nggak jadi sih? gini, awal mulanya masa kecilnya atau sistemnya itu berjalan. Sistem database-nya ibaratnya dia itu robot, analogi dia itu robot didesain untuk jadi petugas Tuhan. Nah dia di saat dia bangun, dia akan mencari, dia akan mengikuti sistemnya dia, ngerti kan? Berarti memang dari dulu, dari kecil. Iya. Jadi dia akan bertanya tentang banyak hal, dan dia akan melihat, misalkan gini, kalau misalkan ada sebuah analogi, lo kelihatan ada sebuah kasus di jalan, lo melihat ada anak kecil maling makanan di restoran misalkan, atau di toko buah atau semacamnya gitu, maling misalkan. Secara manusia umum, wah tuh anak kecil payah banget, gak diajarin orang tuanya bla 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 gitu kan. Sudut pandang manusia kan kayak gitu kadang-kadang. Tapi sudut pandang Dugin bisa aja lain. Wah dia kayaknya harus mempertahankan hidupnya dia dengan cara mungkin dia nggak ada uang, nggak ada apa, pada akhirnya dia mencuri. Nah sudut pandang dia akan jadi beda. Berarti memang database-nya kayak gitu. Database-nya kayak gitu. Mungkin reinkarnasi sebelumnya apa kak? Hah? beda topik. Kayaknya kita jangan kesana dulu deh. Oke. Gue belum mencari soal di situ. Nah ini pertanyaan berikutnya yang nyambung nih kak. Apa si Dugin ini punya kekuatan atau energi supranatural
dalam point of view-nya dia. Ada. Balik lagi, di saat dia punya sistem, pasti dia punya fitur-fitur bantuan. Nah, koneksi dia ke universe itu dekat. Makanya dia bisa menyimpulkan dan bisa mencari tahu dengan cepat. Oke, berarti dia punya Fitur-fitur. punya cara menyimpulkan yang beda sama orang lain. Beda. Apa gimana? Apa dia punya Intinya kayak dia, kakak gitu? ya dia pasti punya kapasitas yang mumpuni dalam menilai sesuatu berdasarkan kemampuan yang dia punya atau fitur-fitur petugas Tuhan yang dia punya, ngerti kan? Di situ. Jadi ibaratnya tuh, lo melihat, melihat tisu ini, lo melihat satu mata doang, tapi kalau sebagai petugas Tuhan akan banyak mata. Lo ibarat satu manusia, tapi mata lo banyak. Jadi lu akan melihat dari dua sisi, banyak sisi, dan pada akhirnya banyak sisi ini menghasilkan output atau kesimpulan yang mendekati kebenaran. Oke, beliau ini berarti punya kemampuan untuk memaknai suatu hal ataupun apapun itu dengan cara yang tidak biasa. Tidak biasa gitu ya. Gitu. Oke, berarti apakah berupa kecerdasan seperti itu atau dia bisa melihat suatu entitas atau gimana? Kecerdasan tuh pasti. Cuman dia akan banyak menerima intuisi. Oke. Di situ yang gue tahu, kadang-kadang yang gue rasain sendiri aja, gue kadang-kadang lagi mandi aja tuh dapat intuisi ini, vision atau apa, yang terkadang kita nggak mikirin. Si Dugin ini pernah menolak takdirnya nggak sih? Semua orang pasti pernah. Di masa Semua pasti pernah menolak. Itu proses sih. Rata-rata kalau pas gue tanyain petugas Tuhan tuh pasti menolak semua. Cuman pada titik capek ya udah jalanin. Iya sih, pasti apapun yang dilakukan akan digagalkan sehingga dia harus ke sana juga pada akhirnya. Ibaratnya gini, lo cuma punya satu, jalan mah banyak, cuman lo cuma dikasih peta cuma satu gitu ya sih. Walaupun seolah jalannya sama, cuman padahal pas di tengah-tengah beda nih. Jadi lo punya cuma data peta cuma satu. Padahal nih jalannya banyak banget nih, mau kemana. Iya, padahal tujuannya banyak nih gitu. Ternyata yang gitu doang gitu. Cuma kalau coba lari dari peta itu, lo pasti nyasar. Dan lo akan mencari tahu lo siapa. Dan pasti sering banget ada kesimpulan di diri kalian tuh kayak, untuk apa sih gue hidup? Ngapain sih? Gue untuk apa sih? Gue pasti bertanya di situ. Nah di saat lo bertanya seperti itu, otomatis fix lo lagi salah jalan. Berarti salah peta peta sih. Lagi nyasar. Makanya hati lo warning. Ngerti gak? Apa tipsnya buat teman-teman yang sedang stuck atau salah jalan? Saran gue sih pasti adalah berdoa dulu lah. Berdoa minta ditunjukin jalan. Itu satu. Kedua, mulai melakukan apa yang lo mau, apa yang lo sukai dari sisi yang positif gitu. Misalkan lo suka bikin novel, nah lo mau bikin novel yang edukasinya seperti apa, mungkin dari situ lo harus mengajarkan orang lewat novel itu atau gimana. Pokoknya ya pada akhirnya lo akan jadi bermanfaat. Di situ ada orang yang tipikal orang yang gue nggak bisa bikin novel, tapi gue kalau ngeliat anak kecil tuh sayang banget gitu. Fix di sana tuh. Lo di situ. Jadi lo harus berbuat baik kayak lo ke yatim piatu, ke anak-anak yang nggak mampu. Ya lo nolong di situ. Atau mungkin ngajar atau mungkin merawat gitu. Di situ. Berarti mulai aware sama diri sendiri apa yang membuat kita bahagia. Iya. Itu adalah titik terangnya. Gitu. Titik terangnya di situ. Kalau lo happy secara hati nurani lo, berarti itu jalan yang benar. Itulah jawaban kalian dan jawaban kita. Oke. Luar biasa pencerahannya. The best. Nah Kak, Dugin ini punya koneksi spiritual nggak sih dengan tokoh-tokoh sejarah lain yang punya pandangan serupa? Yang Kakak lihat? Dia terlalu banyak mempelajari tokoh-tokoh bahkan kalau gue rasa. Tokoh-tokoh. Bahkan ya dari agama lain? Dari agamanya dia, dari agama lain, bahkan dari Yesus itu sendiri, dia mempelajari semua. Gitu. Jadi kalau dibilang banyak, kalau tanya tokoh
mempelajari banyak tokoh banyak. Kalau memiliki Koneksi. Setahu gue sih orang seperti ini biasanya ya bergerak dengan pemikirannya dia. Dia nggak ada ketergantungan sama orang lain. Nggak. Jadi kalau orang-orang spiritual lainnya kan maksudnya nggak ada. Biasanya orang-orang kayak gini punya pandangan sendiri yang udah mateng gitu ya. Iya. Makanya dia nggak ngikutin. Gitu. Iya dia nggak ngikutin. Oke. Makanya pemikiran dia tuh agak lain. Dan makanya terkenal kan di Barat. Karena pemikirannya agak lain. Terkenal ini dia radikal. Iya. Dan kencang banget ngomongnya soal ya demokrasi. Zionis dan Padahal gue lain-lain. setuju soal ini. Ngerti. Karena kayaknya dia juga kalau di kamera gitu ya, kayak dia real deh. Maksudnya nggak politis atau apa. Dia maksudnya dia nunjukin dirinya banget gitu. Iya. Jadi diri sendiri banget gitu. Iya. Dan orang kan bisa menilai lah, nggak semua ini orang fake atau ini orang benar dia seperti itu. Tidak berdrama lah. Tidak benar. Di situ orang bisa nilai. Oke. Apakah Dugin memiliki kemampuan spiritual atau intuisi yang kuat dalam mempengaruhi pengikutnya? Kalau gue rasa yang bicara ini kan pasti nurani ya, hati lah. Jadi di saat dia berbicara dengan hati, berarti kan bicara dengan nurani kan bicara secara kebenaran. Nah, kebenaran inilah yang pada akhirnya orang ngikutin. Kalau gue rasa kayak gitu. Biasanya orang kena atau terkoneksi karena ya mungkin dari hati ke hati nyampe gitu maksud Iya, kakak. karena kebenaran itu nggak akan mungkin bercabang. Nah, kalau kita ngomong satu poin ya, kalau ngebahas satu poin, kalau poin itu benar maka nggak mungkin bercabang, pasti itu maksudnya. Nggak bakal abu-abu. Nggak bakal abu-abu. Gitu. Oke. Nah kak, menurut kakak kan dia punya pengikut dah gitu ya, terus dia juga berpengaruh gitu di Rusia. Menurut kakak dia punya agenda spiritual tersembunyi nggak sih di balik ideologi politiknya? Agenda. Oke. Ada hal-hal dimana seperti agenda, cuman itu memang takdir. Jadi contoh kayak dia pengen dia pengen Rusia, ya bukan pengen sih jatuhnya. Yang ingin ya, dia ingin Rusia menjadi negara yang berlandasan ketuhanan dan membabat habis ya orang negara-negara jahat lah, bisa dibilang negara-negara jahat. Ya otomatis kan seolah-olah dia mau ngembangin Rusia sendiri kan. Jadi keadaannya bukan maunya dia. Ada perjalanan takdir, terkadang seolah-olah kita punya agenda sendiri, tapi padahal itu enggak. Dia nggak punya agenda sendiri. Kalau lu tanya, kan dia punya agenda sendiri nggak atau kepentingan pribadi? Nggak ada. Kalau Euras, itu sama banget lagi. Nah, kayak pingin mengembalikan Uni Soviet menjadi satu Rusia lagi gitu kan, merupakan suatu ambisi dong sebenarnya. Ya, cuman kalau itu kan sebenarnya berdasarkan ya jalan cerita takdir kan gitu. Dari situ. Maksudnya memang takdirnya mereka akan menguasai lagi negara-negara lain. Kalau dia orang pemerintah, wajar lu bilang punya agenda. Tapi kan dia bukan orang pemerintah. Iya kan? Nasihat tuh. Dia itu juga kan nggak resmi. Dia nggak resmi. Dia tuh cuman kayak di luar tuh kayak kelihatan dari luar ya. Dia bukan orang pemerintah tapi dia penasehat. Nah kalau dia pemerintah yang legal, entah menteri entah apa, oke gue setuju lu bilang ada agenda. Cuma kalau dia bukan orang pemerintah menginginkan Rusia untuk menginginkan Rusia, berarti kan sebuah keinginan, tapi bukan berdasarkan nasionalisme. Kalau gue rasa itu memang tetapkan jalan kayak sebuah jalan cerita. Contoh kayak gue, misalkan gue pengen Indonesia menjadi
negara yang berkembang gitu kan, berkembang yang pada akhirnya tuh mengubah sudut pandang negara lebih ke spiritual misalkan. Jatuhnya Rusia atau Indonesia itu jadi sebuah media, ngerti nggak? Dia bukan menginginkan Rusianya, tapi Rusia ini jadi medianya dia dalam ngikutin takdir itu. Ngerti gak sih? Ya karena kalau Rusia penjadi, emang dia dapat apa? Ya, mungkin ya dari sudut pandang dia yang misalnya notabene orang bilang fanatik gitu, dia bisa mencapai apa yang dia percayai gitu misalnya. Ya, tapi kan orang kan butuh reward ya. Rewardnya apa? Ya nggak ada yang tahu. Mungkin ada, kalau ada misalnya, apakah mungkin ada apa enggak gitu. Rewardnya adalah cuma menjalankan tugas tadi kan gue bilang. Mungkin ini lebih ke spiritual berarti. Nah, jadi kalau ngomongin spiritual itu kehendak dia atau kehendak Tuhan? Gitu. Ya nggak sih? Jadi Rusia ini seolah-olah berdasarkan keinginan pribadi. Cuman kalau gue rasa ini medianya dia dalam bertugas secara spiritual itu. Emang jalannya ke sana untuk. Ya itu contoh lo pengen ngalahin sebuah negara secara pribadi nggak mungkin kan? Lo pakai negara kan mau, berarti kan jadi media lo. Nggak mungkin kan ngalahin negara lain yang besar gitu dengan menggunakan badan pribadi tanpa ada bantuan apapun, nggak mungkin. Jadi Kak, ada pernyataan dia yang bilang gini, aku kutip ya, liberalisme Barat harus dilawan. Ukraina sebagai pintu masuk paham ini tidak sesuai dengan struktur dan sejarah peradaban Rusia dan Eropa Timur. Nah, jadi dari pernyataan ini banyak yang ngutip kalau dia adalah otak dari penyerangan ke Ukraina dengan motivasi ideologi. Benar nggak menurut Kakak? Gue rasa lebih dari itu sih. Jadi kenapa si Dugin menyarankan perang dengan Ukraine, karena Dugin melihat potensi kejahatan yang akan dilakukan melalui Ukraina ini. Gitu. Karena logika dia nggak netral. Si Ukraina ini. Ya, dia bergabung sama NATO, otomatis jadi ancaman dong. Jadi sebenarnya bukan cuma ideologi masalahnya. Ini masalahnya adalah si Dugin ngerasa Ukraina ini bakal bikin something masalah suatu hari nanti, atau media yang bakal menjadi tempat untuk ngancurin Rusia nanti pada akhirnya. Di situ ya otomatis Dugin yang melihat rencana spiritual dia juga akan berhadapan sama nih orang atau nih sebuah negara, otomatis dia ngambil keputusan dong. Makanya dicaplok lah gitu. Iya, bener banget. Berarti benar bahwa dia salah satu otaknya juga. Apa dia satu-satunya? Salah satu yang meyakinkan pengambilan keputusan itu. Setiap orang tuh kadang butuh validasi. Benar. Di situ. Itu pada faktanya kayak gitu. Apalagi di sebuah keputusan yang menyangkut orang banyak kan. Kalau kepentingan pribadi ya udahlah ya, lu bisa memutuskan sendiri. Tapi kalau ini kepentingan umum, kepentingan sebuah negara, otomatis lu nggak bisa bermain ego dalam memutuskan. Lu pasti butuh sudut pandang yang membenarkan atau menyalahkan keputusan lu, biar bisa introspeksi keputusan lu benar atau enggak. Nah, siapa Dugin orang yang meyakinkan itu bahwa lu harus ambil keputusan, kalau enggak nanti terlambat. Di situ. Apakah Dugin ini adalah orang yang paling kuat memberikan validasi, atau ada beberapa lagi orang di sampingnya Putin? Kalau dibilang dia adalah otak Putin 60% ya. 60% ya. Karena memang track pergerakan dari Pak Putin itu memang diambil dari sudut pandang Dugin juga. Kita ngomong track ya, makanya jadi track misalnya tracknya si Putin mau ngambil langkah A, B, C, D misalkan. Nah, ibaratnya Putin tuh ngasih petanya, ini loh petanya, pergerakannya kayak gini. Nah, tapi tetap si Putin juga punya pemikiran lain, makanya cuma sebatas 60%. Masih ada 40% di mana dia independen. Dan bisa sebaliknya, Putin tetap independen,
dengan pemikiran dia dan dia menolak Dugin. Cuman Dugin, kenapa dia dengerin Dugin? Satu, karena dia nggak ngerasa Dugin ini ambisi, Dugin ini fanatik, dia nggak melihat itu. Dugin nggak lihat dia ambisi, si Putin nggak ngeliat Dugin ambisi, fanatik tuh enggak. Apakah malah kebalikannya? Dia melihat bahwa Dugin ini memiliki ambisi yang sama Putin. Kan banyak media yang bilang Rusia itu adalah ambisinya seorang Putin gitu. Iya. Oke, Putin punya ambisi. Taruhlah ya. Cuman balik lagi. Ambisi dia apa? Itu kita ngomong secara pribadi ya. Ambisi Putin apa? Mungkin ingin membuat Rusia bangkit gitu atau memajukan negaranya gitu kan, dia over nasionalisme kan. Mungkin over nasional, ya mungkin frekuensinya sama. Cuman dua orang ini punya kritis yang kuat. Ngerti gak sih? Dia tahu di saat dia harus dengerin, dia tahu dia harus menolak. Jadi bukan orang yang gampang dimanipulasi. Dua orang ini lu yakin bisa dimanipulasi? Gak mungkin. Lu lihat aja teman-teman mereka, penuh dengan konsisten dan independen lah. Penuh dengan kebosanan, kayak banget dia. Lu mikir mereka bisa dimanipulasi itu bullshit, itu gak mungkin. Gak bisa. Dua orang ini kritis banget. Sering berantem gak? Enggak. Cuman saling memvalidasi ya. Di situ. Oke, berarti motifnya nggak cuma ideologinya dia, tapi banyak geopolitik lah yang dipertimbangkan juga, gitu ya.